Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Rohana, mahasiswi UIN Sumatera Utara Medan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ini akan membahas sebuah topik yang sudah tidak asing lagi terdengar, baik bagi masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar negeri, yaitu seputar COVID-19, yang mana merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019 atau juga biasa dikenal dengan virus corona bagi masyarakat Indonesia. Nah, tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul ketika mendengar kata virus ini. Mereka ada pertanyaan, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan COVID-19 ini, virus corona ini? Kemudian, bagaimana proses sehingga virus ini dapat tersebar? Bagaimana proses penularan virus ini? Kemudian, apakah jika kita terinfeksi, apakah ada gejala-gejala yang ditimbulkan di tubuh kita? Dan juga yang tidak kalah penting ialah bagaimanakah langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi diri dari virus ini. Nah, oleh karena itu, rekan saya akan menjelaskannya secara lebih rinci dan mendalam mengenai hal tersebut. Dan ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibnu Khairul Hadika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Nah, pada video kali ini, kami dari KKNDR Kelompok 88 akan mengangkat tema tentang COVID-19 ini yang sedang melanda di negeri kita tercinta, bahkan di dunia. Pada beberapa bulan terakhir ini, kita seringkali mendengar kata COVID-19, baik itu dari televisi maupun media massa lainnya. Bahkan, tak jarang COVID-19 ini sangat membuat sebagian orang ketakutan ketika mendengar namanya. Untuk itu, kami akan mencoba memberikan edukasi dan pemahaman mengenai apa sih COVID-19 ini. Oke, langsung saja kita akan membahas apa sih COVID-19 ini. A few moments later. Jadi guys, coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Jenis coronavirus ini diketahui menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, badan lesu, dan lain-lain. Nah, penyakit karena infeksi virus ini disebutkan dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan pada manusia, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona bisa menyerang siapa saja, seperti lansia atau golongan usia lanjut, atau orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu menyusui dan ibu hamil. Jadi, kita harus waspada pada COVID-19 ini. Lalu, bagaimana sih cara penularan COVID-19 ini? Yang pertama, droplet. COVID-19 ini ditularkan melalui droplet atau melalui percikan ketika seseorang itu batuk, bersin, atau berbicara dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19 ini. Yang kedua, kontak erat seperti cium tangan, jabat tangan, berpelukan, cipika-cipiki, dan lain-lain. Yang ketiga, menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi COVID-19 ini. Maka dari itu, tetap waspada guys, gunakan masker ketika keluar rumah. Patuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Lalu, apakah virus corona ini dapat dicegah? Dan apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri kita dan mencegah terjadinya penyebaran virus ini? Maka, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi terjadinya resiko terinfeksi dan mencegah terjadinya penyebaran. Yang pertama, seringlah mencuci tangan Anda dengan air dan sabun atau gunakan antiseptik yang berbahan dasar alkohol. Hal ini kita lakukan untuk membunuh virus yang ada di tangan kita. Yang kedua, jaga jarak 1 meter dengan orang lain. Ketika seseorang berbicara, batuk, atau bersin, biasanya mengeluarkan percikan dari hidung ataupun mulut. Dan
percikan tersebutlah yang membawa virus. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk tetap jaga jarak 1 meter dengan orang lain. Yang ketiga, hindari pergi ke tempat yang ramai. Biasanya nih, kalau kita pergi ke tempat yang ramai, kita akan melakukan kontak erat dengan orang lain. Bahkan mungkin saja kita telah melakukan kontak dengan orang yang telah terpapar COVID. Maka oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk jangan pergi dulu ke tempat-tempat yang ramai. A few moments later. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan Anda, dikarenakan tangan ini telah menyentuh berbagai permukaan benda dan virus tersebut dapat menempel pula di tangan. Oleh karena itu, tangan yang telah terkontaminasi dapat membawa virus tersebut. Yang kelima, pastikan Anda dan orang-orang di sekitar Anda telah menerapkan etika batuk dan bersin. Dengan cara apa? Dengan cara menutup mulut dan hidung menggunakan siku yang terlipat atau gunakan tisu. Dan segera buang tisu yang telah Anda gunakan. Selanjutnya, tetaplah tinggal di rumah, stay at home, dan lakukan isolasi mandiri. Dan jika keadaan memaksakan Anda untuk keluar rumah, jangan lupa tetap gunakan masker untuk menghindari terjadinya penyebaran COVID-19. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.